Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman member DNA dimanapun Anda berada, dan juga salam persaudaraan buat dulur-dulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan usia yang panjang, dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, serta energi positif. Kita memang harus setia dengan hati kita. Harus selalu setia dengan hati kita. Kita gunakan rasa, gunakan nafas, agar ego dan nafsu kita bisa kita kendalikan. Jangan biarkan ego dan nafsu kita mengendalikan nafas kita. Walhasil akan berantakan. Karena diri kita tidak bisa mengendalikan lagi. Yang mengendalikan adalah setan belaka. Saya ingin bertanya pada teman-teman semua, apakah teman-teman semua dalam keadaan optimis? Yang belum optimis, ayo tenangkan nafas Anda, tarik nafas Anda, nikmati nafas Anda, sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebut nama Tuhan kita. Terus menerus, dan juga sambil membayangkan harapan-harapan kita ke depan. Kiranya seperti apa? Gambarkan dan sabar dalam mewujudkan. Setiap rasa yakin yang muncul harus kita sambut dan harus kita kunci dan kita setia dengan hati kita. Baik teman-teman member DNA, khususnya kita masih sabar menunggu proses penyelesaian kasus DNA Pro. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga lewat wakilnya di alam ini, yaitu lewat pemerintah, wakil rakyat, dan juga lembaga hukum, terus mencari keadilan dan penyelesaian yang arif dan bijaksana dan sangat segera. Saya mengingatkan sebaiknya semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita ini merasa mempunyai salah? Apakah kita merasa tidak punya salah? Kita kan tidak tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah penantian ini suatu hukuman, suatu azab? Ya. Kita rasakan ya. Kita saksikan. Kita menyaksikan apa yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Rasa apa yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Apabila ada semacam kekacauan, ya segera meminta maaf ya. Apabila dirasa ada salah dan dosa di masa lalu, segera minta maaf. Agar rasa kita segera muncul ya, menjadi rasa yakin, dan kita bisa saksikan itu. Kita memang harus selalu setia dengan rasa yang muncul ya, yang muncul dalam jiwa dan raga kita. Dan kalau kita sudah setia, kita bisa mengikatnya dan kita bisa menyambutnya dan tinggal mewujudkannya. Apabila rasa yakin sudah ada pada diri kita dan kita sudah menyambutnya dengan ikhlas, dengan senang dan riang gembira, itu artinya kita sudah mengunci rasa yakin yang ada pada jiwa dan raga kita. Kiranya rasa yakin apa yang kita harapkan? Terus menerus kita memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita semua. Saya tidak membatasi hal ini untuk agama Islam saja. Untuk semua agama silakan lakukan praktek seperti ini. Kita intinya harus setia kepada hati kita akan rasa yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Akan rasa yang ada pada jiwa dan raga kita yang kita bentuk sebagai rasa yakin, dan kita menguncinya, kita menyambutnya, dan kita setia dengan rasa itu ya, setia dengan hati kita.
Baiklah, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan takdirnya atau akan memberikan takdirnya seperti apa, kita tentu akan berbesar hati, kita akan ikhlas menerimanya. Usaha-usaha yang kita lakukan melalui atau berdasarkan perintah yang muncul di dalam rasa kita untuk berdoa, untuk menggambarkan harapan kita dan menguncinya, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai makhluknya, sebagai umatnya, hanya bisa berserah diri, ikhlas, ridho, karena semua adalah kehendaknya. Jadi sebagaimana hebatnya manusia atau makhluk berkehendak, tentu di belakangnya adalah ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa atau mampu untuk menyangkal kehendak Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan bisa. Manusia sehebat apapun dengan jabatan dan otoritas sebesar apapun, apabila Allah sudah berkehendak, Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu pekerjaan, manusia sifatnya bisa menolak. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya akan dirasakan kembali kepada manusia atau kepada makhluk itu sendiri. Jadi kita harus sering-sering memohon ampun kepada Allah, kepada Tuhan, apakah ada dosa yang kita rasakan atau tidak ada, atau tidak kita rasakan, tentu siapa yang tahu ya. Jadi kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kita berdoa, lalu kita menyebut namanya dengan kerendahan hati, kita berdoa memohon keselamatan, dijauhkan dari malapetaka. Saya yakin kita semua ada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya. Oleh sebab itu maka percayalah pada kunci rasa yang sudah menjadi keyakinan Anda, rasa yakin yang sudah ada, agar kita sambut dan kita wujudkan menjadi suatu kenyataan. Kita wujudkan hajat kita, yaitu dana kita kembali, DNA Pro bisa aman, manajemen bisa dibina, perusahaan bisa dibina, dan bisa jalan kembali sesuai dengan harapan semua. Bagi yang tidak menyukai akan kebaikan, tidak menyukai orang lain mempunyai kesenangan, saya doakan semoga kalian diberikan keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman member DNA Pro, jangan bersedih. Rasakan terus rasa yang positif. Berdoa terus, sebut namanya dalam kerendahan hati, dan juga timbulkan rasa optimis. Sambut rasa yakin Anda, kunci rasa yakin Anda, wujudkan rasa yakin Anda, setia dengan hati Anda. There's nothing personal, it's only for DNA Pro.